Baiklah, saya tanpa berlama-lama kita sama-sama bedah Ibrani pasal 10 ayat 37 yang diberikan. Namun saya ingin memberikan gambaran secara umum kepada kita semua. Kita harus melihat secara utuh lewat latar belakang surat ini. Nah, surat ini sebetulnya ditulis di sekitar tahun 67 sampai 69. Ini sebelum kejatuhan Yerusalem ke Romawi secara utuh, karena pada tahun 70 itu terjadi peperangan antara kaum Yahudi, pergerakan bawah tanah, dengan tentara Romawi. Sehingga pada tahun 70 itu Romawi mengutus seorang jenderal yang bernama Jenderal Titus Flavius Dominus, dan dia memang menghancurkan Yerusalem. Itu pada tahun 70. Nah, saudara-saudara, penghancuran Yerusalem termasuk di situ adalah Bait Allah sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada tahun 30 pelayanan Tuhan Yesus. Yesus waktu berjalan bersama-sama dengan muridnya, muridnya berbicara dengan Yesus, katanya, "Guru, bukankah bangunan yang ada kita lihat ini adalah bangunan yang megah, terdiri dari bebatuan yang besar?" Tapi Yesus katakan, "Engkau melihat sekarang seperti ini, tapi nanti pada waktunya satu bata pun tidak akan tersusun." Dan itu memang terjadi pada tahun 70 oleh tentara Romawi pimpinan Titus. Nah, saudara-saudara, uniknya juga Yerusalem ini surat Ibrani ini ditulis oleh seseorang, tetapi tidak ditulis siapa yang menulis surat ini. Saya di sini mau katakan pada saudara-saudara bahwa keunikan surat Ibrani ini begitu dalam, begitu tinggi luas, sehingga para ahli pun kebingungan untuk menetapkan siapa penulis surat Ibrani. Seperti misalnya kalau kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, Kolose, Tesalonika, surat-surat Paulus itu selalu dimulai dengan salam dari Paulus kepada, gitu. Tetapi kalau surat ini tidak dicantumkan siapa penulisnya, sehingga itu menjadi perdebatan yang hangat di kalangan bapak-bapak gereja pada saat kanonisasi. Tetapi mereka bersetuju bahwa sang penulis ini adalah seorang yang memahami budaya atau culture Yahudi, Yudais, dan juga yang memahami adat istiadat atau culture budaya Helenistik. Helenistik itu adalah Yunani tentunya. Mengapa Helenistik? Karena di zaman Tuhan Yesus hidup, jauh sebelum Tuhan Yesus hidup, itu kurang lebih sekitar 300 sebelum Masehi, itu Mediterranean dikuasai oleh negara Yunani. Dan Yunani atau budaya Yunani atau adat istiadat Helenistik telah berkembang besar di daratan Mediterranean, termasuk di sana Israel, sehingga budaya yang berkembang di Israel pada waktu itu adalah budaya Helenistik, budaya Yunani. Dalam hal ini Great Alexander atau Alexander Agung. Begitu besarnya pengaruh Helenistik sehingga kitab Perjanjian Baru ini juga pun ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani atau Yunani Koine. Yunani Koine itu artinya Yunani pasar. Jadi kalau misalnya orang Manado itu mau menyebut saya, tidak lagi menyebut saya tetapi menyebutnya kita. Atau kalau orang Jakarta itu menyebutnya dengan menggunakan kata saya itu dengan kata ganti gue, lu, dan sebagainya. Nah, kata-kata itu yang berkembang budaya Helenistik itu begitu kuat pengaruhnya di daratan Mediterranean, termasuk Israel.
Nah saudara-saudara, kalau kita membaca surat Ibrani ini, surat Ibrani sangat unik. Keunikannya, beberapa ahli mengatakan bahwa surat Ibrani ini seperti risalah. Saudara tahu risalah? Risalah itu seperti satu perusahaan besar membuat rapat, dan rapat itu dibuat notulen. Notulen itu menyangkut soal evaluasi, kemudian program ke depan seperti apa. Nah ini surat Ibrani itu seperti itu, seperti risalah. Ahli yang lain juga mengatakan bahwa surat Ibrani itu seperti khotbah. Nah kita tahu kalau khotbah itu ada dua. Di situ termasuk hermeneutik, penelitian, pengkajian, analisa, kritikal dan sebagainya. Setelah itu jadi, baru dibuatkan penyajian yang disebut dengan homiletik. Kalau saya memberikan ilustrasi seperti ibu-ibu mau masak sayur kangkung, pasti mesti sedia bawang goreng, bawang putih, bawang merah, kemudian garam, merica sedikit, kemudian setelah selesai disajikan. Saya meminjam kata Pak peneliti Tatu itu, misalnya kita menyajikan sekalipun masakan itu kita enak, tetapi penyajian yang kita taruh di tempat yang tidak tepat, maka sekalipun makanan itu enak menjadi tidak enak. Pak Yan memberikan contoh dulu, seperti misalnya kita menyajikan di satu tempat yang namanya pispot. Biarpun klaperta, biarpun black forest, tapi kalau itu ditaruh di pispot, orang memakan juga. Nah, jadi pengertian yang dimaksud di sini, nanti sebentar kita akan bangun pengertian berdasarkan surat Ibrani ini adalah surat Ibrani seperti khotbah. Jadi di situ ada hermeneutik dan ada homiletik. Dan yang ketiga, para ahli mengatakan bahwa surat Ibrani itu seperti surat memang. Karena di dalam ada teguran, ada surat cinta, ada surat pengembalaan, ada surat teguran, ada motivasi dan sebagainya. Jadi tiga itu yang dipikirkan oleh Ibrani atau surat Ibrani. Yang berikut adalah keunikan lain adalah surat ini mengandung unsur atau struktur kata, gaya bahasa, dan dapat dikatakan bahwa surat Ibrani adalah surat kristologi yang kuat. Artinya kita melihat surat Ibrani ini seperti kita sedang melihat bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, perlambangan perbudakan, kemudian mereka berada dalam satu proses di padang gurun, dan kemudian mereka menantikan satu janji Allah, tempat Allah yang disebut dengan Land of Promise, yaitu Kanaan. Jadi saya ulang ya, kalau kita melihat struktur dari Ibrani ini, kita seperti sedang diberikan gambaran, satu ilustrasi bagaimana bangsa Israel dari Mesir keluar, kemudian masuk di padang gurun, di mana di sana mereka digembleng sedemikian rupa selama 40 tahun, dan kemudian mereka menantikan satu kota yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan kini Yakub, yang kemudian diganti namanya menjadi Israel. Nah saudara-saudara, setelah kita melihat latar belakang dari surat Ibrani ini, kita lanjut ke tahap yang berikut adalah bagian yang kedua adalah alasan. Mengapa surat Ibrani ini ditulis? Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa latar belakang dari kehidupan orang-orang di zaman itu adalah dipengaruhi oleh filsafat Plato. Dengan kata lain, filsafat Plato bercampur dengan Yudaisme, itu yang membuat alasan surat ini dibuat oleh seseorang yang menguasai budaya Helenistik dan budaya Yudaisme. Nah karena itu para bapak gereja, saya mau tegaskan tadi, mereka menetapkan bahwa sang penulis surat Ibrani ini adalah Paulus. Memang ada beberapa yang berpikir bahwa surat ini ditulis oleh Apolos, surat ini bisa juga ditulis oleh Barnabas, atau surat ini bisa ditulis oleh Lukas yang menulis kitab Lukas dan kitab Kisar Para Rasul.
Tapi semua data itu masih kurang mendukung sehingga mereka menetapkan, baik Clemens maupun Origenes itu menetapkan bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Sementara ada beberapa perdebatan, termasuk di sana Tertullius yang menyatakan bahwa surat Ibrani ini hampir disingkirkan dari kanon Perjanjian Baru. Oke? Nah, itu yang sudah diberikan gambaran tentang latar belakang surat Ibrani. Yang ketiga tujuan surat ini kepada siapa? Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa surat Ibrani ini ditujukan kepada Kristen Yahudi. Orang Kristen Yahudi yang tersebar di Yerusalem dan sekitar Yerusalem, dan juga ada orang Kristen Yahudi yang berada di Italia. Nah, itu kita bisa lihat nanti di pasal 13 ayat 24 itu. Jadi surat ini ditujukan kepada Judeo-Kristo atau Kristen Yahudi yang ada tersebar di wilayah Yerusalem sekitar dan juga yang ada di Italia. Kenapa demikian? Karena memang saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa di abad pertama itu adalah kehidupan yang sangat tidak nyaman. Bukan tidak nyaman lagi, tetapi seperti yang sebelum-sebelumnya kita bicara di hari pertama maupun hari kedua, bahwa kehidupan orang Kristen di abad pertama itu sangat-sangat tertindas oleh suatu kebijakan politik Romawi, termasuk di sini adalah Kaisar Nero. Saudara tahu? Karena itu pada waktu di abad pertama dikenal dengan istilah katakombe dan iktos. Pernah dengar ini? Katakombe itu adalah tempat kuburan tua yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian orang-orang Kristen itu karena takutnya mereka terhadap politik atau kekaisaran Romawi, mereka masuk beribadah ke tempat yang sangat gelap, sempit, dan sangat berbau, bekas kuburan. Nah, cara mereka untuk bersekutu, mereka tidak seperti kita saat ini, menggunakan corong, mengenakan toa, atau menggunakan WhatsApp, atau menggunakan SMS. Nah, tapi mereka kalau berbicara tentang Kristen itu seperti mempertaruhkan nyawa mereka. Karena itu mereka memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan sebuah lambang yang berupa gambar ikan. Kata ikan dalam bahasa Yunani itu iktos. Nah, iktos itu dia akronim. Jadi iktos itu I di sini Yesus, CH itu Kristus, TH itu Yesus Kristus, yang di belakang S itu Setrios, artinya juru selamat. Jadi kalau saya mau ketemu dengan Ibu Anice, saya tidak katakan, "Are you Christian?" Nah, tapi saya hanya menunjukkan sebuah gambar yang bentuknya seperti apa tadi? Ikan. Nah, kalau saya tunjukkan gambar ikan dan Ibu Anice juga menunjukkan gambar ikan, saya langsung berpegang tangan. Karena Ibu Anice adalah saudara seiman saya. Kenapa demikian? Karena mereka berkumpul di katakombe itu yang tadi yang saya sebut itu kuburan tua itu, tempat yang gelap. Bayangkan itu. Nah, seperti sekarang gitu. Mau beribadah aja ada penerangan, ada lampu, bisa ada leluasa. Tapi zaman itu ketika orang tahu atau tentara dapati bahwa kita ini orang Kristen, langsung diciduk. Dan saudara tahu apa yang dibuat oleh Nero? Kalau di Italia lain lagi peristiwanya. Italia ketika mereka menemukan ada orang Kristen, mereka ditangkap dan mereka digiring di suatu tempat arena. Di arena itu arena yang luas, kemudian ditempatkan orang-orang yang mengaku Kristen dan orang Kristen. Kemudian setelah mereka berkumpul di lapangan luas itu dipagari, tentara Romawi melepaskan singa dalam kondisi kelaparan. Dan saudara bisa bayangkan singa-singa yang kelaparan menangkap, memakan, memangsa orang-orang baik muda maupun tua, baik perempuan maupun laki-laki, tidak terkecuali dihantam, dimakan oleh singa.
Dan ada orang-orang yang masih hidup yang tidak disantap oleh singa, mereka bukan berarti langsung bebas, tidak. Tapi mereka itu digiring di suatu tempat, mereka digantung, dan akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Nah, kira-kira seperti itu gambaran yang ada di dalam surat Ibrani ini. Saya memberikan kesempatan saudara-saudara untuk bertanya sebelum saya masuk ke bagian pembahasan. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita melihat surat Ibrani, saya ingin memberikan satu gambaran garis besar. Nah, garis besar di dalam surat Ibrani itu saya angkat 3 aspek penting di surat Ibrani itu. Yang pertama, Yesus adalah pintu atau jalan masuk berhadapan dengan Allah. Jesus is the gateway before God. Jadi Yesus di sini sebagai pintu masuk untuk kita sampai bisa berhadapan dengan Allah, tidak melalui perantara lagi. Kalau di zaman dulu, di zaman bangsa Israel atau di zaman keyahudian, mereka untuk bertemu dengan Allah, mereka harus mereka harus melalui seorang imam besar. Nah, Yesus sekarang tidak lagi membatasi itu, tetapi Yesus membuka jalan untuk kita berhadapan langsung muka dengan Allah. Itu poin yang pertama. Garis besar yang kedua di dalam surat Ibrani ini bicara tentang keutamaan Yesus. Nah, Yesus Yesus diperbandingkan dengan satu, Yesus dengan para malaikat. Yesus di sini malaikat adalah ciptaan. Yesus tidak diciptakan, tetapi Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Kemudian Yesus dibandingkan dengan Musa. Yesus dibandingkan dengan Harun, dan yang terakhir Yesus dibandingkan dengan seorang imam besar yang namanya Imam Melkisedek. Saudara-saudara, raja dengan imam itu berbeda, 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau raja itu dia hanya memerintah, mengatur, memimpin suatu bangsa. Dalam hal ini bangsa Israel tentunya. Tetapi kalau imam itu dia tidak mengatur masyarakat, tetapi dia mengatur dari sisi hubungan masyarakat Israel pada waktu itu dengan Allah. Jadi 2 hal yang berbeda. Karena itu Allah memilih Musa, sekalipun Musa adalah keturunan Lewi dari keturunan imamat, kaum imamat. Tapi Musa hanya khusus untuk memimpin bangsa Israel. Dia tidak mengatur dari sisi rohani. Allah memilih imam yang namanya Harun. Oke? Ini 2 hal yang berbeda, saudara-saudara. Jadi Musa sebagai pemimpin, boleh dapat dikatakan dia sebagai raja, dan Harun sebagai imam. Bisa tangkap sini? Yang kedua, Melkisedek di sini dia disebut sebagai Raja Salem. Tetapi Melkisedek ini juga dia memegang jabatan 2. Selain dia sebagai Raja Salem itu Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Melkisedek juga disebut sebagai Raja Damai Sejahtera. Nah, Yesus dikompar dengan Melkisedek, artinya bahwa kalau dulu bangsa Israel untuk berhubungan dengan Allah, mereka harus melalui perantara imam besar untuk masuk keluar di bait Allah, masuk di tempat yang maha kudus. Tetapi ketika Kristus Yesus yang datang, dia tidak hanya sebagai raja, tapi dia juga sebagai imam. Saudara ingat nggak pada waktu Yesus lahir? Ada 3 orang Majus yang datang kepada Yesus dan memberikan persembahan. Persembahan apa? Emas, mur, kemenyan, dan mur. Apa artinya ini mas? Mas di sini melambangkan kemuliaan, mas di sini dilambangkan kejayaan, mas di sini dilambangkan sebagai kerajaan. Dan mur dan
kemenyan itu dilambangkan imam yang membawa dupa dan bau-bau harum yang dipersembahkan di tempat yang Maha Kudus. Jadi pada saat Yesus lahir, bukan dari pihak lain yang datang kepada Yesus, tapi orang Majus ini dari timur yang datang mempersembahkan 3 gambaran yang menunjukkan bahwa Yesus itu telah memenuhi apa yang dikatakan kaum imamat dan kaum rajani. Karena itu ketika Yesus mati, Yesus mempersembahkan tubuhnya. Yesus tidak membawa darah domba atau darah binatang yang dipersembahkan di bait Allah, yang oleh imam memercikan itu di bait Allah di tempat yang Maha Kudus, di mana di Maha Kudus itu terdapat tabernakel, tabut perjanjian. Tetapi Yesus datang sekarang membawa darahnya sendiri. Dia yang adalah Lamb of God atau darah atau anak domba, dan kemudian dia mempersembahkan tubuhnya di dalam tempat Maha Kudus. Dan saudara perhatikan, ketika Yesus mati, apa yang terjadi di bait Allah? Apa? Iya. Tirai bait Allah terbelah 2, sobek. Apa artinya itu? Tidak ada lagi batas atau tidak ada lagi sekat antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus untuk kita masuk berhadapan dengan Allah. Ini perbedaan. Kalau dulu bangsa Israel, imam atau Harun atau imam Melkisedek masuk ke bait Allah, dia membawa darah untuk dipercikan di tabernakel, di tabut perjanjian. Di sana dosa diampuni. Karena itu Daud pernah berkata, berbahagialah mereka yang pelanggaran yang diampuni dan dosanya ditutupi. Saudara pernah perhatikan ya? Ini ballpoint, betul? Kalau saya taruh ballpoint ini di bawah, ballpoint ini kelihatan nggak? Tidak. Tapi hakikatnya ballpoint ini masih ada nggak? Ada. Masih ada. Artinya, kalau bangsa Israel dulu mempersembahkan domba, darah domba, itu dosa itu tidak terhapuskan, hanya ditutupi sekalipun tidak terlihat, tetapi hakikat dosa masih ada. Dan sekarang setelah imam besar Yesus Kristus datang mempersembahkan tubuhnya, darahnya itu menyelesaikan dan menghapus dosa. Nah, itu yang bisa digambarkan dari poin yang kedua dari surat Ibrani. Poin yang ketiga garis besar adalah hubungan antara Yesus dengan orang percaya. Jadi yang pertama, Yesus sebagai pintu gerbang untuk kita berhadapan dengan Allah. Dan yang kedua, keutamaan Yesus. Dan yang ketiga sekarang ini, Yesus dalam hubungan dengan orang percaya. Tentunya di sana mengandung janji. Yang ketiga, saya ingin memberikan garis besar dari pasal 10 yang akan sebentar kita bedah. Karena pasal 10 itu diberikan oleh Pak Jemi, pasal 10 ayat 37 yang sebentar kita akan bedah bersama. Tapi saya coba gambarkan di dalam pasal 10 ini ada 3 garis besar. Karena pasal 10 ini terdiri dari ayat 1 sampai dengan ayat 39. Nah, pasal 10 ini ayat 1 sampai 10 itu dia berbicara tentang persembahan menurut Taurat dan menurut kasih karunia. Yang kedua, keistimewaan hak masuk ke hadirat Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Itu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan ayat 22 sampai ayat yang ke-29, ayat 22 sampai 39 itu dia berbicara tentang nasihat. Nah, kalau nasihat di sana dia berbicara tentang sebuah keyakinan di dalam penyembahan, kesetiaan dan saling menopang. Dan yang perlu diwaspadai di sini adalah bahaya pengaruh Yudaisme yang tadi sudah kita bicarakan di awal. Dan yang ketiga dan keempat adalah keteguhan di dalam penderitaan. Saudara-saudara,
Kalau sudah kita dapatkan bagian-bagian yang secara garis besar, maka kita masuk menyelam ke bagian yang lebih dalam lagi di dalam teks Ibrani pasal 10 ayat 37. Nah, karena ayat ini cuma satu, saya mohon supaya saudara-saudara bisa sama-sama kita baca. Sudah siap? Teks Ibrani pasal 10 ayat 37 bunyinya demikian. 1, 2, 3. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Saya ulang ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara-saudara, seperti yang tadi sudah kita bicarakan di awal, bahwa surat Ibrani ini struktur kata, struktur bahasanya itu sangat indah. Sehingga di ayat 37 ini ketika kita baca, kita seperti sedang membaca apa? Puisi. Betul? Kenapa kita lihat ini seperti puisi? Karena di sana ada kata-kata yang berulang. Ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia akan datang, sudah ada. Atau kalau bisa dikatakan, ia yang akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau kita lihat sekilas bagian ini, pasal 10 ayat 37 ini dia sedang berbicara. Coba kita selami jiwa dari penulis yang sedang menyampaikan sebuah nasihat kepada jemaat Yahudi, Kristen Yahudi. Ini berbicara tentang apa? Tadi kita lihat di awal kita bicara bahwa ini ada hubungan dengan adat istiadat atau tata cara kehidupan bangsa Israel dalam konteks kehidupan agama Yahudi. Dan kemudian ini ada gaya bahasa yang dihubungkan dengan gaya bahasa Helenistik, gaya bahasa Yunani, gaya bahasa Yunani Koine, Yunani pasar. Nah, kalau saudara dan saya baca ayat ini, kita akan merujuk pada satu kata yang penting di sini adalah apa? Saudara-saudara, kita sedang diberikan referensi oleh seorang penulis ini mengenai apa? Mengenai waktu. Sebab sedikit, kata sedikit itu, sebab ini memang ada hubungan dengan ayat sebelumnya, nanti sebentar. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu. Saudara setuju kalau kita bahas di sini tentang waktu? Oke ya, karena memang ini waktu yang ditekankan di ayat 37, pasal 37. Nah, waktu dalam bahasa Yunani itu dia ada dua, saudara-saudara. Yang pertama dia menggunakan kata kronos, dan yang kedua kairos. Kata kronos ini adalah waktu linear. Waktu linear itu, waktu itu terdiri dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu linear. Nah, waktu yang dimaksud dalam kata atau kata kronos itu mengandung makna bahwa Allah menetapkan suatu waktu yang pasti. Gitu. Jadi seperti kalau kita menggunakan dispensation of God. Di sana ada dispensasi kesucian, baru keinsafan, baru hati nurani, baru kemudian pemerintahan manusiawi, baru hukum Taurat, yang keenam kasih karunia, baru ada tribulation, itu masa transisi, masa sesekan, dan kemudian ada satu dispensasi yang disebut kerajaan 1000 tahun. Itu nanti kita lihat. Tapi itu yang disebut waktu kronos. Karena itu dari kronos itu diterjemahkan menjadi kronologi. Sudah? Kronologi itu adalah perjalanan waktu.
Yang kedua, kata waktu juga dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan kata kairos. Kata kairos di sini artinya Allah intervensi di dalam waktu. Sekalipun Allah tidak diatur oleh waktu. Tangkap ini. Jadi di dalam program Allah yang kita sebut tadi dispensasi ada 7. Ini agak sedikit menyimpang ya, tapi ini sedikit saya berikan gambaran. Bahwa di dalam waktu program Allah itu Allah ada intervensi di dalam, ada campur tangan Allah di dalam. Sekalipun Allah tidak berada di dalam waktu. Allah tidak diatur oleh waktu. Karena itu ada satu lagu yang seringkali kita dengar. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nol. Allah kalau melihat waktu itu hanya poin, hanya titik. Kenapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Allah tidak punya waktu yang dapat dibatasi. Atau Allah tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kita jam sekarang ini berkumpul di sini. Tuhan Yesus ada nggak? Ada tuh. Dia katakan 1-2 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ juga aku ada. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Tual, mungkin saudara-saudara kita yang ada di Medan, Ambon, Ternate, atau di Tangerang, Jakarta, sedang mengadakan ibadah yang sama. Tuhan Yesus ada di sana? Aneh. Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, dan Yesus ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, dan dia tidak terbatasi. Karena dia adalah Alfa dan Omega. His omnipresence. Jadi dia maha hadir. Ini yang dimaksud dengan kairos. Tangkap ini antara kairos dan kronos dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata at atau alef dan dalet, dibaca out. Nah, dalam bahasa Ibrani at ini bagi orang Israel, mereka tidak bisa pahami kata at ini dalam konteks waktu. Sudah? Jadi untuk menjelaskan waktu kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi, itu mereka harus menggunakan puisi. Dan puisi itu harus berulang-ulang. Baru mereka bisa pahami, oh ini dong tahun ini. Saya ingin memberikan ilustrasi. Kata at ini kemudian dia berubah menjadi kata abad. Kata at ini menjadi abad, 1 abad itu berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun perhitungan 1 abad itu 100 tahun, artinya dia perhitungan dari tahun 1 sampai tahun 99 sampai 100. Itu 1 abad. Oke? Tapi kalau dikatakan 101 itu sudah bukan 1 abad lagi atau bukan abad pertama, tapi dia sudah masuk ke perhitungan abad ke-2. Pertanyaan sekarang, kalau dikatakan mereka hidup di abad pertama, tahun berapa itu? Nggak jelas. Bisa tangkap ini, saudara-saudara? Ini perbedaan perhitungan waktu dalam perspektif pandangan orang Yahudi dan perspektif dalam konteks Helenistik. Nah, karena itu kalau saudara perhatikan di ayat 37 di sini dalam bahasa Yunani dia menggunakan 2 kata yang sama. Dia menggunakan kata epigarmikron, hoson, ergomenos, hexei, kai, au, kronisi. Jadi 2 kata hoson ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi waktunya sudah sangat dekat. Saudara coba perhatikan di sini. Bagi bangsa Israel ini berbicara tentang kedatangan Tuhan tentunya. Yang sekarang mau diterjemahkan oleh penulis Ibrani adalah mau menjelaskan tentang Yesus itu siapa di awal tadi, dan kedua apa Yesus dan bagaimana Yesus itu ditentukan oleh pemahaman mereka yang telah mengalami suatu perubahan dari pandangan keyahudian menjadi pandangan kasih karunia.
bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, Yesus yang adalah Mesias itu sama sekali belum pernah datang. Sampai detik ini bangsa Israel, khususnya orang Yahudi, mereka sementara menantikan Yesus yang sebagai menantikan Mesias. Padahal mereka tiap hari masuk keluar Bait Allah, membacakan kitab tentang kitab Yesaya, Daniel, yang menceritakan tentang Mesias itu seperti apa. Tetapi bagi mereka, Yesus yang dari tukang kayu itu bukan Yesus yang memenuhi unsur Mesias. Sehingga sampai detik ini pun mereka sedang menantikan kedatangan Mesias. Inilah yang sedang dikonfirmasikan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang mereka sudah mengalami suatu perubahan pandangan doktrin bahwa sebenarnya Yesus yang dulu itu datang sebenarnya bukan hanya datang, tetapi dia yang sudah mempersembahkan tubuhnya. Dia yang sudah mempersembahkan tubuhnya, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Dan sekarang tidak hanya mati, tapi dia bangkit dan dia sudah naik ke surga. Tapi bagi bangsa Israel, saya ingin menekankan bukan bangsa Israel sesungguhnya, tetapi pandangan Yahudi. Bangsa Israel itu adalah sebuah bangsa. Tetapi berbicara tentang Yahudi itu berbicara tentang pandangan atau keagamaan dari beberapa orang yang ada di Israel. Bahkan ada orang yang non Israel juga yang beragama Yahudi yang disebut dengan proselit. Seperti sida-sida dari Ethiopia itu orang Ethiopia tetapi dia beragama Yahudi. Nah, keyahudian dia itu disebut dengan proselit. Orang yang non Israel tetapi beragama Yahudi. Nah, sekarang di Israel ini banyak sekali orang seperti itu. Orang yang non Israel tetapi tidak ada keturunan secara darah Yakub, darah Yahudi yang 12 suku itu, tapi mereka beragama Yahudi. Baik, kita lanjut saudara-saudara. Jadi kata yang digunakan oleh penulis Ibrani ini untuk menekankan tentang Yesus yang sesungguhnya atau Mesias yang sesungguhnya sudah ada. Dan kalaupun dia ada sekarang, dia bukan dalam konteks untuk membebaskan bangsa Israel dari imperialisme Romawi. Saudara ingat nggak? Ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, tatkala dia minta, mau nih bagus dapat kita nanti di satu tempat yang namanya Galilea. Dorang datang, murid-murid datang. Galilea menuju Zaitun itu kurang lebih sekitar 140 km. Itu Manado mana itu? Perjalanan Manado ke mana? Kota bukan 300. Kota Mobagu atau Amura? Tumoga. Oh, Inabonto. Jadi antara Galilea ke Bukit Zaitun, di mana Bukit Zaitun itu adalah tempat di mana Yesus mengajar banyak hal di sana kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Itu perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih pada waktu itu sekitar 1 minggu. Dan Yesus katakan, "Torang baku dapat di Galilea." Setelah ketemu di Galilea, pada waktu itu 40 hari, saat itu bangsa Israel akan merayakan hari Shavuot. Dan mereka, Yesus minta, sudah kalau begitu torang ketemu lagi di Bukit Zaitun. Saudara tahu, setelah di Bukit Zaitun, menjelang atau detik-detik terakhir Yesus terangkat, seorang murid bertanya, "Guru, maukah engkau mengembalikan kerajaanmu?" Ini pertanyaan politis dari seorang murid Yesus. Tapi Yesus menjawab tidak dengan menjawab secara politis, tapi Yesus menjawab secara teologis dengan berkata, soal itu bukan menape urusan, itu urusan Bapa, soal waktu dan kedatangannya itu. Bukan urusan kita, tapi urusan Bapa. Dan setelah Yesus berbicara, kemudian Yesus terangkat ke surga. Saudara ingat pada saat Yesus terangkat ke surga, seorang malaikat turun dan berkata kepada mereka. Masih ingat perkataan itu?
Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap dia Yesus tentunya, yang sudah naik dan akan datang dengan cara sama seperti kalian melihat dia. Oke. Nah, jauh sebelum peristiwa Yesus terangkat di Bukit Zaitun, jauh sebelum itu 350 tahun atau abad keempat sebelum Yesus, seorang nabi pernah bernubuat dengan berkata, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah dua dan akan menimbulkan lembah yang dalam. Siapa nabi itu? Nabi Zakaria. Nah, pada saat Yesus terangkat ke surga, bukit itu tidak terbelah. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 itu, Yesus terangkat, bukan turun. Jadi Zakaria berbicara bukan berbicara tentang kedatangan, bukan berbicara tentang Yesus yang naik ke surga, tapi Zakaria berbicara tentang nubuat Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya menginjakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun itu juga. Dan ini yang sedang dipertegas oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Kristen Yahudi, bahwa yang mau dinantikan Yesus itu sebetulnya yang kalian nantikan Mesias itu sesungguhnya bukan akan ada, tapi dia sudah ada. Tapi kalaupun itu mau dinantikan, itu akan ada, dan itu akan ada waktunya. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang kedatangan di sini, ada dua kedatangan tentunya. Yang pertama kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan kedatangan yang kedua itu yang dinubuatkan oleh Zakaria 4 ayat 14 tadi, bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Namun sebelum kedatangan kakinya berjejak di bukit itu, ada satu kedatangan yang oleh Paulus katakan itu adalah kedatangan misterius, misterion, atau kedatangan rahasia. Itu di 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 52, di situ dengan tegas dikatakan, semua kita tidak akan mati. Aku menyampaikan kepada kamu suatu rahasia. Mengapa rahasia? Karena hal tentang kedatangan Yesus yang rahasia ini tidak pernah diungkapkan oleh Allah, diungkapkan oleh Yesus kepada nabi-nabi jauh sebelum Paulus. Karena itu Paulus menegaskan bahwa aku ingin menyampaikan kepada kamu suatu rahasia. Rahasia apa? Rahasia bahwa semua kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata. Dia menggunakan kata sekejap di situ, kata atomos, yang berarti itu satu ion, satu sel. Artinya orang-orang percaya itu satu sel, satu ion dengan Yesus. Sehingga ketika kita tahu bahwa ada malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berseru dan peniupan sangkakala terakhir, kita akan diangkat dalam sekejap mata. Saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa disampaikan. Kemudian kalau saudara ingin memberikan pertanyaan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibu Jain Doodo. Saya ingin bertanya di bagian yang ketiga tadi, penjelasannya tentang hubungan Yesus dalam hubungan dengan orang percaya. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa orang percaya itu dalam statusnya yaitu di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Berarti itu menyatakan bahwa kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Namun di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 dikatakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Menurut penjelasan tadi bahwa Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita dan kita sudah diselamatkan. Namun di bagian ini seakan-akan tidak ada jaminan bagi orang percaya tentang keselamatan. Mohon penjelasan untuk surat Ibrani ini bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa, artinya kita sudah diselamatkan, namun kita berbuat dosa lagi sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, iya, ada hubungan. Tapi terkesan kuat seperti kita tidak ada jaminan lagi. Kalau kita bacakan di sini, saya bacakan saja ulang supaya semua bisa mendengar. Sebab jika kita, tentu kita di sini orang percaya, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, karena itu saudara-saudara, di tahap kita hermeneutik itu kita harus memperhatikan baik koma maupun tanda-tanda yang lain. Misalnya tanda kutip buka, tanda kutip tutup, titik, tanda tanya, tanda seru dan sebagainya. Karena semua itu ada makna. Seperti misalnya tadi saya sebut dalam bahasa Yunani di pasal 10 ayat 37 tadi dikatakan bahwa etigar mikron hoson. Kata hoson di situ dia cuma pakai o n z o n. Tapi kenapa dibaca hoson? Karena di atas huruf o itu diberikan tanda koma atau tanda petik buka, sehingga kata o dibaca menjadi ho. Oke. Nah, coba Ibu Jane atau kita semua perhatikan di ayat 26 ini. Di situ sebetulnya sudah jelas. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mengapa? Ayat 10. Kalau Ibrani 10 ayat 10 dikatakan apa? Karena kita telah dikuduskan, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Perhatikan ini. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus once for all. Oke? Jadi kata once for all itu hanya sekali, dan kata all itu bisa kita tarik dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama itu secara kualitas. Kualitas itu berarti dia bicara tentang berat ringan. Oke? Kalau secara kuantitas itu bicara tentang banyak atau sedikit. Oke? Tapi sekarang kita bicara dalam perspektif yang lain lagi, yaitu bicara tentang waktu. Seperti tadi yang sudah kita bicarakan kan, bahwa waktu itu terdiri dari 3 waktu. Bukan waktu Indonesia bagian tengah, timur, selatan, bukan. Tapi dia terdiri dari 3 waktu pembagian waktu, yaitu waktu dulu, past, present sekarang, dan future, nanti. Pertanyaan sekarang, once for all. Kata all itu termasuk di dulu, sekarang, dan yang akan datang atau tidak? Termasuk 3. Karena itu di pasal 10 ayat 26 itu titik, dia tidak pakai koma. Sudah? Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kenapa? Karena pengorbanan yang dilakukan Yesus di ayat 10 itu sudah selesai. Tetelestai. Sudah tidak ada lagi yang dapat menambahkan itu. Jangan berpikir misalnya besok-besok ada Alok atau Utuk yang berbuat kesalahan, kemudian dari surga Tuhan tanya, "Kom, gue mati buat lo?" Enggak, cukup sekali. Karena itu dikatakan tidak perlu ada lagi korban untuk menghapus itu, karena itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Ayat 27 dia katakan. Ini penegasan. Ini perbandingan kata tetapi. Oke?
Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang apa ini? Orang kudus atau orang durhaka? Orang durhaka. Jadi ini ayat 26 ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen Yahudi. Tentunya dalam perspektif hubungan bangsa Israel dengan Yesus dalam konteks keyahudian, bahwa Yesus yang sekarang ini bukan lagi Yesus yang akan nanti datang sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari imperialisme bangsa-bangsa. Tidak. Tapi Yesus yang datang atau Mesias yang datang 2000 tahun yang lalu itu menyelesaikan seluruh hukuman dosa. Dan yang akan ada sisa nanti adalah pembinasaan keji terhadap orang-orang durhaka. Siapa orang-orang durhaka ini? Orang-orang yang menolak kasih karunia. Oke, Ibu Ji, saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang saat ini. Engkau terlibat di dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, Engkau tidak hanya menjadikan kami sebagai alat Tuhan, tapi Engkau mendidik, menuntun, membimbing, membentuk kami untuk kami senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mewarnai cahaya kemuliaan Kristus. Bapa di surga, dalam segala keberadaan kami tahu hanya Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kiranya kami senantiasa memiliki kekuatan iman, memiliki penghiburan, memiliki hikmat, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini penuh dengan warna kehidupan ilahi, dan kami boleh menampilkan karakter ilahi. Memberkati Pak Jimmy sebagai koordinator untuk acara, baik acara Minggu maupun Kamis. Dalam kondisi yang terbatas ini Tuhan, hanya lewat sistem online seperti ini kami bisa menjangkau saudara-saudara kami, dan kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Kami boleh berdiskusi, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami boleh sama-sama maju, berdiri, bangkit, dikuatkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, keagungan, kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa di surga. Kami sampaikan doa syukur kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.